Maka kembali, apa yang diharapkan oleh seorang arifin ini di samping dapat beribadah dengan tata cara yang terbaik, dengan adab yang terbaik, para arifin ini juga mengharapkan bisa diberi kemampuan untuk mengisi, untuk memenuhi hak-haknya Allah. Para arifin memohon kepada Allah supaya diberi kekuatan dan kemampuan untuk netepi hak-haknya Allah. Jadi seorang arifin itu kalau berdoa ya menggunakan adab. Ya Allah, dengan izin panjenengan kula nyuwun dumateng panjenengan, atas perintah panjenengan ya Allah saya memberanikan diri memohon kepada panjenengan. Andaikan panjenengan tidak menyuruh saya, maka saya tidak akan berani untuk meminta barang satu cuil pun, karena panjenengan sesungguhnya telah mencukupi apa-apa yang ada pada diri saya. Bahkan apa-apa yang belum sempat saya minta, panjenengan sudah memberikan kepada saya. Ini seorang arifin sederhananya kalau minta dengan adab, tidak ngawur, apalagi su'ul adab, apalagi memaksa, apalagi setengah ngerampok kepada Allah. Sementara kita para awam yang sering meminta kepada Allah dengan su'ul adab, bahkan ngerampok. Ya Allah, saya sudah ini sudah itu, kok panjenengan tidak memberi. Bahkan suudon kepada Allah, berpandangan bahwasanya oh Allah tidak menepati janjinya. Ini kita berarti betul-betul telah su'ul adab kepada Allah. Dan para hadirin hadirat, kita sebagai pengamal wahidiyah dibimbing mujadah mulai yaumiyah, bahkan dilambari, didasari dengan mujadah 40 harian, kemudian yaumiyah, usbiyah dan seterusnya sampai mujadah kubro pada malam hari ini. Ini sekali lagi kita sadar atau tidak, itu wahidiyah telah bereaksi di dalam tubuh kita, barangkali sadar atau tidak. Romo kalau menggambarkan anak kecil itu pertumbuhan badannya, pertumbuhan tinggi badannya itu sangat halus penambahannya, sampai-sampai gak kroso. Kita para bapak-bapak sekarang yang menjadi sponsor acara pada malam hari ini, mungkin katakanlah rata-rata tinggi 160, 170, bahkan ada yang lebih. Tetapi jika kita ingat masa kecil kita ketika SD, ya tinggi badan kita mungkin berapa, 1 meter, 1,5 meter paling pol mungkin. Apalagi kita kalau ketika kita tarik lagi ketika kita masih TK, di bawah itu kita makan setiap hari, maka jika kita ya ukur secara mikroskopik, tentunya ada peningkatan tinggi badan kita. Tetapi karena saking halusnya sampai tidak terasa, ngerti-ngerti wis dhuwur ketika tua barangkali. Demikian pula wahidiyah. Mungkin ada di antara kita, saya ngamalkan wahidiyah kok gak kroso opo-opo. Jangan putus asa, diteruskan, karena bisa jadi wahidiyah telah bereaksi tanpa jenengan rasakan, dan mungkin merasakan manfaatnya bukan di dunia, tetapi insya Allah nanti di akhirat barangkali. Mari kita bersama-sama gandolan para hadirin hadirat. Kita bersama-sama gandolan betapa kita telah diberi kemudahan, kenikmatan. Teori-teori yang tadi dibahas di dalam kitab Al-Hikam, seorang arif ini yang dicari hanyalah beribadah dengan baik dan penghambaan dengan tata cara yang baik, dengan menetapi hak-haknya Allah dengan baik. Mungkin kita sulit memahaminya, tetapi oleh Mbah Yai disederhanakan, intinya adalah lillah, billah, lirrasul, birasul, serta lil ghos, bil ghos. Kita tidak perlu lagi ngoyo-ngoyo bingung berpikir keras memahami isi kitab Al-Hikam, tetapi kita telah dibikinkan sebuah produk oleh Mbah Yai Majid, yakni berupa sholawat wahidiyah dan ajarannya. Kita tinggal bermujahadah dan belajar lillah billah, insya Allah para hadirin hadirat.
insya Allah kita akan diselamatkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghasiyada zaman radhiyallahu. Tetapi ingat para hadirin hadirat, jangan menyalahgunakan wahidiyah. Jangan sampai kita menganggap alhamdulillah saya kenal wahidiyah, dengan wahidiyah kita menjadi mudah untuk mohon ampunan kepada Allah, menjadikan kita ngenteng nih berbuat dosa para hadirin hadirat. Ibarat orang sekolah nulis pakai pulpen, saya sudah sanggup setipu, salah tidak apa-apa, sak wayah-wayah bisa disetipu, katakanlah demikian. Lama-lama buku itu ngedebel para hadirin atau oleh setipu para hadirin. Maka seseorang yang menjadikan wahidiyah hanya sebagai tambal butuh, digai setip untuk kesalahan-kesalahan, itu berarti bukan orang yang berwahidiyah para hadirin. Orang yang berwahidiyah, orang yang mengamalkan wahidiyah adalah orang yang betul-betul sadar kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, walaupun dalam perjalanannya belum sempurna. Tetapi jangan ngenteng nih para hadirin. Kita bermujahadah dengan DP-DP, ya walaupun kita akui bersama, terutama diri pribadi saya, setelah mujahadah maksiat lagi, tetapi jangan gunakan wahidiyah sebagai ganjil atau jagan-jagan saja para hadirin. Maka mari kita ngerasa nih, gak ngerasa nih, jangan sampai kita melepaskan wahidiyah para hadirin. Mungkin nafsu kita berkata, aku ngamalin wahidiyah, mohon maaf, panggah melarat saja, katakanlah demikian. Aku ngamalin wahidiyah panggah ngene saja misalkan. Tetapi kalau bisa jangan sekali-kali meninggalkan wahidiyah. Boleh sesekali hati kita berontak seakan-akan wahidiyah kok begini, mungkin ya itu manusiawi. Tetapi jangan sampai meninggalkan wahidiyah. Jangan sampai. Ini saya bukan memaksa, tetapi hanya menganjurkan. Saya eman kalau di antara pengamal wahidiyah yang sudah kenal wahidiyah kemudian gak sabar karena kurang teliti, kemudian menganggap wahidiyah gak ada efeknya, kemudian dibuang, ditinggalkan para hadirin. Yang rugi panjenengan para hadirin. Memang tidak mudah para hadirin hadirat, tetapi mari kita belajar. Kita belajar sembari mohon nyuwun dituntun Mbah Yai dan Kanjeng Rama Latif para hadirin. Mari para hadirin hadirat peserta mujahadah kubro siapa saja, kita bayangkan di tangan kanan kita digandeng Kanjeng Rama Latif para hadirin hadirat. Di tangan kiri kita digandeng Mbah Yai Majid para hadirin. Kita bayangkan dari belakang kita disuruh Mbah Ma'ruf para hadirin hadirat. Maka jika sudah demikian tidak ada kata takut untuk berjuang para hadirin.